Aku aja nikah aja pakai masker. Pakai masker. Iya, Itu fotonya pakai masker juga. Iya, semuanya pakai masker. Ya sekarang oke, aku sekarang mau tanya kan kamu melahirkan di Hong Kong nih. Oh iya. Dan ini pastinya sangat menarik sekali ya buat kita semua untuk tahu gimana sih prosesnya. Itu lebih sulit nggak sih kalau kamu melahirin di Hong Kong? Aku share ya. Ini bener-bener lebih mudah dan lebih bener-bener bangga ya, bukan masalah bangga. Kita kan bukan warga Hong Kong ya, kita kan warga Indonesia dan kita melahirkan di Hong Kong itu bener-bener semua free ya. Free? Dan penanganannya itu luar biasa. Wow, free tapi penanganannya luar biasa. Itu Bukan gimana masalah ceritanya? free, jadi free-nya itu kita nggak perlu bayar apa-apa. Soalnya kan kita di ini sama pemerintah ya, kita tiap bulan harus check in. Oh itu juga maksudnya semua dana itu dari pemerintah. Dari pemerintah, kita nggak perlu bayar sama sekali. Tiap bulan check in lah semuanya, cek darah, cek kesehatan, cek bayi. Tiap bulan kita datang, terus ada sekolah planning sebelum melahirkan di rumah sakit, itu semuanya free. Wow. Dan melahirkan itu cuman, kalau aku kan nginep 2 malam ya, karena pas lahirannya kan malam, jadi paginya nggak boleh pulang dulu karena belum boleh kan, harus 12 jam ya. Jadinya cuma bayar 300 kalau nggak salah. Itu dari semuanya. $300 Dari nginep lah apa semuanya. Wow, pemerintah luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi nggak harus, nggak mahal. Berarti nggak mereka apa. itu benar-benar nggak membebani orang-orang Ya, yang benar-benar, ya. yang Dan iya. tinggal di Hong Kong kayak Enggak. gitu ya. Dan misalkan kamu hamil juga, kamu kan punya KTP sini dan kamu kan pekerja migran, kamu nggak perlu bayar juga sama seperti aku. Yang penting mempunyai Hong Kong ID. Oh, dikarenakan Untuk kita migran pun pekerja migran itu Iya. tadi ya. Oh, makanya pemerintah itu mau membantu kita kayak gitu. Iya, iya, benar-benar membantu kita. Kita yang penting punya Hong Kong ya, punya Hong Kong ID ya. Kan kamu juga punya, aku juga kan punya. Jadi dia nggak disama bedain sama kamu, sama aku. Walaupun kamu pekerja migran, dia bakalan yang bantu bener-bener. Kecuali kalau overstay aku nggak tahu Itu ya, beda ya, beda lagi karena dia kan di sini kan nggak ada izin tinggal dan nggak ada bukti gitu ya, aku kurang tahu. Cuman kalau untuk pekerja migran lah, untuk yang udah nikah sama orang Hong Kong lah, walaupun kita beda negara, bener-bener Jadi benar-benar diperhatikan sama pemerintah iya, ya. Wow, luar dan biasa. dokternya, susternya mereka so nice, Ramah banget so ya. nice. Benar-benar jaga kamu kayak gitu. Iya. Apalagi kan itu pas kamu lahiran itu waktu pandemi dan Oh, kamu nggak aduh, bisa nggak dan bisa. kamu lahiran sendiri kan? Iya, Itu iya. gimana ceritanya? Aduh, Nangis sendiri itu nggak sih? nggak nangis sih, cuman kan ya mungkin sedih ya ampun. Maksudnya Udah di saat negara seperti orang. ini di negara orang, kita nggak tahu siapa-siapa di sini sebelahnya Punya kita. suami satu doang Iya, malah nggak boleh masuk. Iya, nggak bisa masuk. Suamiku aja aku lahiran dia nggak tahu, Ya dia masih Allah. kerja, masih masak. Aku telepon dia, wah aku udah lahiran. Aku lahiran. Dia kaget, ya ampun. Terus pas besoknya mau datang juga percuma kan, nggak bisa ketemu bayi. Ketemunya aku keluar dari rumah sakit. Soalnya kan emang ya nggak apa-apa, ini keadaan. Jadi kan semua seperti itu ini. maksudnya kamu dibantu sama susternya yang di Semua dalam suster itu ya? dokter ya semuanya, dari A, B, C, ganti baju jadi apa semuanya. nggak ada satupun dari keluarga kamu itu nggak ada di luar pun nggak ada, maksudnya di luar luar ruangan nggak apa, nggak boleh masuk, tapi di luar ruangan atau di luar rumah sakit pun nggak ada, aku sendiri. sebenarnya sedih ya, tapi karena itu pemerintah Pandemi Hong Kong, ya, karena pandemi juga terus, buat keamanan semua, iya, kita harus mentaati peraturan. tapi bagusnya kan emang dia benar-benar dijaga sama Benar-benar, dokter dan iya. susternya itu tadi. Yes, take care very well. Apa sih pesan-pesannya untuk brother Hong Kong dan juga pemerintah Hong Oh, Kong? buat pemerintah Hong Kong, bener-bener apa sih namanya, Sangat nggak perlu diragukan lah, bener-bener sangat berterima kasih gitu kan, nggak merepotkan gitu loh, nggak rumit, nggak perlu ini itu gitu kan. Coba kalau di Indonesia bisa menerapkan seperti di Hong Kong gitu, bakalan makmur ya, Pasti makmur bener-bener semuanya. makmur rakyatnya gitu, karena sangat dipermudah gitu kan, sangat membantu buat masyarakat. Dan yang paling baiknya itu apa ya, pemerintah Hong Kong nggak membedakan mana yang atas mana yang bawah, Jadi intinya semuanya sama. bukan atas bawah apa ya, maksudnya kita orang kaya miskin pun disamaratakan gitu loh, nggak dibeda-bedain. Oh ya dia orang kaya harus gini, dia miskin gini, enggak, semuanya sama. Jadi semua benar-benar dibantu Iya, kayak gitu dibantu ya. gitu, dan orang kaya pun semua masuk pemerintah, rumah sakit pemerintah gitu. Jadi bagusnya di situ. Dan buat dokter susternya, wah, so nice, bener-bener so nice.
Ini sangat luar biasa loh. Aku juga seneng loh mendengarnya. Yang kirain tuh setelah kamu melahirin kayak itu karena kamu juga beda kan, bukan orang sini, takutnya Enggak. gimanain kayak gitu kan. Ternyata enggak ya, sama diserahkan kayak gitu ya. dan mereka senang gitu kan. Terus kan pertamanya mereka ngomongnya pakai bahasa Inggris kan, nggak tahu kalau aku bisa bahasa Kantonis dan aku jawab mereka dengan bahasa Kantonis dan mereka sangat happy. Oh, kamu bisa ngomong pakai bahasa Kantonis. Jadi gitu. mempermudah mereka. Iya, aku senang sekali. Kenapa nggak bilang dari tadi gitu? Kamu pinter, kamu bisa bahasa Kantonis dan bahasa Kantonis kamu bagus sekali gitu. Jadi mereka Lebih friendly banget ya. Aduh, udah jadi udah kayak jadi seneng banget ya di situ walaupun kamu tuh kayak sedang ketakutan mau Iya. Tapi aku sempet apa namanya gemeteran gitu kan, ya ampun, karena kan, ini pertama kali banyak ya? orang di depanku kan jagain aku, terus ada dokter sebelah aku pas cowok gitu kan sebelah aku pas kamu mau lahiran itu tadi. Iya, soalnya dia menyuntik apa nggak tahu, terus aku bilang sama dia, aduh aku sakit banget gitu kan, nggak apa-apa kamu tahan aja. Aku nggak berani ngomong sama suster yang cewek, aku ngomongnya sama yang cowok. Soalnya kalau yang cewek mereka kan pada ngobrol dan kan gimana kalau cowok ya. Terus yang cowok ya nggak apa, kamu tahan aja nggak apa-apa. Tuh Yusanga, tuh mulai rana gitu. Jadi kamu tahan aja. Udah habis itu langsung Lahiran beneran. Iya, itu larinya langsung berucul aja. Jangan ngeden. Enak banget Dia ya. bilang Oh dia keluar sendiri ya? Iya. Kamu nggak boleh kan? Jangan ngeden dulu, nanti kan bisa robek gitu karena Oh, berarti dia keluar lahir. sendiri? Iya. Tapi kan aku udah nggak tahan rasanya pingin. Wow, jadi kamu lahirannya tuh benar-benar mudah sekali ya? Mudah. Ya ampun, aku tuh ngerasain kayak wah kayaknya susah banget. Enggak, hasilnya makanya buat para perempuan jangan takut untuk melahirkan. Tidak seseram apa yang kalian bayangkan sebenarnya. Asal kita menjalani ikhlas, sabar, pasti bisa, kuat, udah. Ya enggak ya kalau justru mungkin orang kan pada bilang aduh mending lebih baik sesar gitu kan. Sebenarnya kalau sesar kan kita habis lahiran kan dijahit gitu ya, sama aja lebih sakit ya. Iya, setelahnya kita pas lahiran kita nggak berasa, tapi pas habis lahiran gitu kan kadang ada jahitannya yang gimana dan setelah dijahit itu beberapa hari itu pasti kan sakit namanya, habis dirobek dibelah gitu kan ya pasti ada rasa sakit. Kalau lahiran normal kan sakitnya pas ngelahirin aja dan itu tuh nggak sakit banget sebenarnya gitu. Ya sakit banget, cuman kan setelah lahiran kita nggak ada rasa apa-apa. Gak ada rasa apa-apa. Iya, beda kalau di sesar mungkin ya. Ada juga bilang yang sesar nggak sakit kok, ada yang bilang sesar sakit kok. Jadi ya jangan mendengarkan apa kata orang. Ya, kamu harus ngalamin sendiri, say. Ya, jadi jangan takut. Aduh, aku takut gini-gini. No. Itu sudah jadi kodratnya wanita Iya. ya. Jadi nggak mungkin. Ibaratnya Allah kan nggak mungkin membebani kita dengan cobaan yang berat kalau kita nggak bisa melakukan gitu loh. Jadi Allah juga bakalan ngasih jalan kita. Pasti kita juga bisa melalui. Nggak mungkin kita nggak bisa melalui. Allah ngasih. Dan kamu kan mau nambah lagi kan katanya? Oh, nggak tahu ini. Aduh, Mau nambah satu dulu. lagi katanya. On process. Tapi On process. ya. Tapi setelah kamu ini kan kamu punya anak pertama kali dan kamu tinggal di Hong Kong, itu gimana sih rasanya? Apalagi ini kan saat pandemi juga ya. Oh, susah juga ya. Dulu waktu kan dia masih bayi gitu kan udah pandemi dan waktu dulu kan lagi pertamanya itu kan aduh yang kaget terus ya, nggak boleh kemana-mana dan rasa khawatir pasti ada gitu kan. Kan yang pertama ada virus gini kan kita dengar, apalagi kita lihat di China sana di Wuhan kan kayak gitu dan kita kan deketan, intinya kan bertetangga ya, jadinya kan aduh dan terus orang kan kesana kemari bener aku juga kan harus keluar intinya beli keperluan baby lah, terus dulu kan 1 bulan sekali dia harus suntik imunisasi dan ketemu banyak orang pasti di situ kerumunan kan, harus nunggu waktu lama juga kan banyak orang ya. Sebenarnya ada khawatir juga, cuman ya udahlah, kita percaya aja gitu dan take care of myself gitu loh, take care buat baby, take care buat ya selalu menggunakan masker dan taati protokol pemerintah gitu. Susahnya ya nggak bisa bawa jalan-jalan kemana-mana gitu, jadi susahnya itu.
Tapi karena udah lama ya, hampir setahun lebih, jadi kita udah terbiasa Udah sekarang. terbiasa ya? Iya, jadi pakai masker ya udah terbiasa Yang pakai penting masker. tangan semuanya dibersihin kalau kita mau makan Jadi, atau apa. sekarang sudah terbiasa, nggak kayak dulu ada. Kalau dulu paranoid banget. Iya. Kemana-mana takut. Takut ya, makanya kan Teman-teman aja takut banget. kan kamu kan tahu Iya, ya, aku kamu nggak pernah takut keluar. banget. Sekarang aja, oh dia kan udah gede. Kamu Jadi udah baru divaksin keluar. belum sih? Belum, aku belum vaksin. Soalnya kan masih takut. Pesan-pesannya buat mungkin orang-orang yang sedang berjuang untuk mendapatkan cintanya atau mau menikah sama orang Hong Kong, ada nggak Pesan-pesannya? pesan-pesan buat mereka? Ya jangan takut, harus apa ya namanya beda negara, kita harus saling mengerti satu sama lain gitu. Habis itu kita sih jalanin aja gitu ya, kalau bisa misalkan kalian dalam berhubungan ya udah, kalau emang cocok ya apa namanya cepet disegerakan Tapi gitu. kalau Jangan, memang cuma digantung-gantung, ya, cari yang lain. Jangan buang-buang waktu Jangan buang buat waktu terlalu orang lama. yang enggak nggak bener, serius, nggak nggak serius benar. gitu, buang-buang waktu buat apa gitu. Gitu loh. Oke, menurut kamu lebih suka Indonesia apa Hong Kong? Untuk sekarang ya, untuk sekarang kan aku tinggal di sini, mungkin di sini ya, di Hong Kong ya. Di Hong Kong, Bukan berarti aku nggak suka Indonesia, tetep lah sekarang. Indonesia itu nomor satu, karena aku juga lahir di sana, gede di Indonesia, dan orang tua aku juga di Indonesia, keluarga aku semua di Indonesia. Pasti aku juga suka lah tinggal di sana juga. Cuman mungkin untuk life, untuk hidup, aku lebih milih di Hong Kong. Karena semuanya enak, kemana-mana serba gampang. Terus nggak perlu lama-lama, nggak perlu naik kendaraan yang berjam-jam. Habis itu udah langsung nyampe. Terus buat kehidupan, intinya ekonomi, pemerintah buat cari rezeki di sini kan Sangat alhamdulillah luar mudah, biasa. mudah lah, Semuanya dipermudah kayak gitu dipermudah ya. gitu kan. Kalau di Indonesia kan karena aku juga Kamu pernah pendidikan apa namanya, pendidikan bawah gitu kan, jadinya buat nyari pekerjaan Susah banget. Iya, kalau aku pendidikannya tinggi mungkin ya aku nggak bakalan kesini dan nyari kerja di Indonesia. Tapi karena aku pekerjaannya bawah, cari kerja di Indonesia juga kan susah. Terus kalau di daerah desa aku kan nggak ada lapangan pekerjaan, jadi aku juga harus merantau lagi seperti Jakarta gitu kan. Dan sekarang kayak Jakarta, kita kerja apa sih? Kalau pembantu rumah tangga juga gajinya kecil, lebih baik kan di Hong Kong di luar negeri kayak gitu ya. Jadi ya itulah, milih di saat Hong ini Kong. lebih milih Iya, Hong saat ini Kong. lebih di Hong Kong, ya nggak tahu nanti ke depannya gitu. Semoga cerita tadi bermanfaat buat kalian semua. Baiknya kalian ambil, nggak baiknya ya udah nggak usah didengerin. Oke, terima kasih Sila, kamu Sama-sama, udah mau share sama-sama. di YouTube aku dan sama semua teman-teman. Ya, jangan lupa ya, like, subscribe, comment, subscribe. like, comment, and subscribe. Terima kasih Terima buat kasih, semua. bye-bye. Ya.